Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Aulia dengan NIM 240607110013. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas UTS jaringan komputer yang akan menjelaskan tentang materi dari awal perkuliahan hingga menuju UTS, yaitu dari konsep jaringan komputer dan topologi hingga penyusunan kabel UTP. Untuk penjelasan sekarang, saya menggunakan judul mengenal dunia jaringan komputer dari konsep hingga praktik. Presentasi ini akan mengajak dan melihat bagaimana komputer dapat saling terhubung lewat jaringan, akan dibahas konsep dasar jaringan dan berbagai bentuk topologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar komunikasi data itu lancar gitu. Selanjutnya dipelajari juga aturan komunikasi atau protokol serta model lapisan OSI atau TCP/IP sebagai dasar proses pengiriman data. Kita juga mengenal perangkat penting jaringan dan klasifikasi jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Tidak hanya itu, untuk kita mengetahui bersama agar kita tidak ketinggalan media transmisi data baik kabel maupun nirkabel. Di sini akan saya jelaskan juga serta praktikum terminasi kabel UTP sebagai langkah dasar pembuatan jaringan komputer. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan ada 6 slide di sini yang saya bagi. Setiap slide ada 3 poin. Selamat menyimak. Setelah memperkenalkan diri, saya akan lanjutkan tugas ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang slide yang pertama, yaitu adalah konsep dasar jaringan komputer dan topologi. Bisa dilihat slide yang di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Mohon disimak baik-baik, dan di sini saya izin untuk melihat slide dan beberapa hal yang perlu saya lihat untuk keberlangsungan tugas saya. Sebelum memahami detail teknik jaringan komputer, penting untuk mengetahui konsep dasar dan fondasi dari sebuah jaringan komputer tersendiri. Jadi, di sini jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya, seperti file, printer, dan koneksi internet. Konsep ini menjadi dasar agar kita tahu mengerti bahwa komunikasi antar komputer dapat terjadi secara efektif. Sedangkan itu, topologi jaringan mendeskripsikan bagaimana perangkat-perangkat tersebut diorganisasi dan terhubung antara satu sama lain. Topologi sendiri menentukan jalur komunikasi data, efisiensi, dan kendala jaringan. Untuk itu di sini ada beberapa topologi yang dibagi untuk kita semua agar lebih bisa memahami, yaitu jenis topologi umum ada 5 macam. Yang pertama ada bus. Artinya bus ini semua perangkat terhubung pada kabel pusat. Keuntungan di sini untuk bus ini adalah ya murah dan sederhana, tapi jika kabel pusat rusak, jaringan akan mati gitu. Dan nomor 2 ada star, yaitu perangkat terhubung ke hubungan atau switch pusat. Star di sini mudah troubleshoot dan scale-lapse, tapi hubungan yang rusak berarti jaringan mati begitu. Dan nomor 3 ada mesh, yaitu setiap perangkat terhubung ke perangkat lain secara langsung. Keamanannya sendiri dan kecepatannya tinggi, namun biaya dan instalasi ini sedikit rumit untuk mesh. Dan yang nomor 4 atau yang nomor terakhir ada tree. Tree di sini adalah gabungan bus dan star dengan hierarki pusat. Gabungan ini sendiri tuh mudah dikembangkan, tapi butuh banyak kabel dan bisa lambat begitu. Itu untuk penjelasan yang pertama atau slide pertama. Selanjutnya kita akan lanjut penjelasan yang kedua.
Slide yang kedua adalah protokol standar jaringan komputer. Di sini saya juga membagi 3 poin seperti yang terdapat dalam slide. Selanjutnya, setelah memahami konsep dasar jaringan, kita perlu memahami aturan atau bahasa yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi. Maksudnya di sini ya protokol jaringan begitu. Protokol jaringan sendiri adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses antar perangkat dalam jaringan. Tanpa protokol jaringan ini, perangkat tidak akan bisa saling memahami satu sama lain. Jadi protokol di sini tuh memastikan berbagai perangkat yang berbeda merek dan jenis dapat berinteraksi secara langsung dan mudah dengan lancar melalui standar yang sama. Protokol jaringan komputer di sini adalah maksudnya protokol standar jaringan komputer di sini adalah aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat jaringan. Protokol memastikan semua data dikirim, diterima, dan yang sudah saya jelaskan tadi begitu. Ada beberapa hal protokol populer yang perlu kita ketahui. Yang pertama, TCP atau IP. Artinya dasar komunikasi di internet. Tugasnya ya mengatur pengalamatan dan pengiriman data. Yang nomor 2 ada UDP. Maksudnya di sini protokol ringan untuk data yang tidak membutuhkan cek error ketat. Dan yang ketiga ada HTTP atau HTTPS. Seperti ketika kita akan membuka web ya, di sini untuk komunikasi web. Kita mencari sesuatu di Google atau di Chrome, biasanya kan langsung kayak HTTPS gitu. Dan selanjutnya ada FTP. FTP di sini adalah mengirim file antar komputer. Selanjutnya ada DHCP. DHCP ini biasanya otomatis pembagian alamat IP. Dan yang terakhir ada SMTP atau POP3, yaitu protokol email. Begitu penjelasan slide kedua. Kita akan melanjutkan ke slide yang ketiga atau poin ketiga, yaitu OSI model atau TCP atau IP layer. Slide yang ketiga akan menjelaskan tentang OSI model dan TCP IP layer. Ini berfungsi untuk mengorganisasi komunikasi jaringan secara terstruktur. Digunakan model lapisan komunikasi tersendiri. Model OSI tersendiri terdiri dari 7 lapisan yang menjelaskan fungsi komunikasi dari fisik sampai aplikasi. Sementara itu, untuk model TCP/IP yang lebih praktis dan mudah digunakan di internet memiliki 4 lapisan. Untuk memahami model ini membantu kita mengetahui bagaimana data diproses dan dikirim dari aplikasi ke perangkat fisik dan sebaliknya. Jadi bisa dari aplikasi ke perangkat fisik, bisa dari perangkat fisik ke aplikasi. Next ada OSI model dan TCP IP layer. OSI model di sini ada model standar dengan 7 lapisan. Hal ini perlu kita ketahui. Yang pertama ada physical atau fisik. Yang kedua ada data link atau tautan data. Nomor 3 ada transport atau pengiriman. Selanjutnya ada session atau sesi komunikasi. Nomor 5 ada presentation, format data. 6 application atau aplikasi pengguna. Untuk TCP IP model ada 4 yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama network access atau akses jaringan, nomor 2 internet, nomor 3 transport atau transportasi data, dan yang terakhir ada application atau aplikasi. OSI ini digunakan untuk standar konseptual. TCP/IP di sini dipakai dalam protokol internet nyata, begitu. Selanjutnya kita akan menjelaskan slide keempat, yaitu perangkat jaringan komputer dan network by size. Untuk slide berikutnya atau slide yang keempat akan menjelaskan tentang perangkat jaringan komputer dan network by size. Jadi di dunia nyata ini, jaringan komputer ini menggunakan berbagai perangkat yang berfungsi spesifik seperti
router, switch, dan modern. Selain itu, jaringan dikategorikan di sini berdasarkan cakupan wilayahnya, mulai dari jaringan pribadi kecil sampai jaringan global begitu. Memahami jenis perangkat dan klasifikasi jaringan ini penting untuk merancang dan mengelola jaringan sesuai kebutuhan pengguna, kayak dari siswa, mahasiswa, atau udah jadi pegawai, jadi dosen dan semacamnya. Perangkat jaringan komputer dan network by size di sini ada perangkat jaringan yang dibagi beberapa hal. Yang pertama kan ada router, artinya menghubungkan jaringan berbeda. Ada switch, yaitu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan LIN taulan. Yang ketiga ada access point, yaitu titik akses wireless. Yang keempat ada NIC, yaitu kartu jaringan di komputer. Selanjutnya ada server. Server sendiri artinya menyediakan layanan jaringan. Dan ada firewall atau keamanan jaringan. Next, untuk jenis jaringan berdasarkan ukuran di sini ada tiga macam. Yang pertama, LIN atau Local Area Network. Artinya, jaringan ini biasanya jaringan kecil di satu lokasi seperti kantor. Yang kedua ada MAN atau MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Artinya jaringan ini jaringan kota atau lebih luas daripada tadi local area network. Dan yang terakhir ada wide area network, yaitu jaringan skala luas seperti internet, bisa dijangkau semua dunia dalam satu waktu. Untuk selanjutnya akan menjelaskan slide kelima, yaitu media transmisi jaringan komputer. Poin yang kelima menjelaskan tentang media transmisi jaringan komputer. Supaya data dapat tersampaikan antar perangkat, di sini dibutuhkan beberapa media transmisi yang melalui jalur penghubung. Media ini bisa berupa kabel seperti twisted pair dan serat optik, walaupun tanpa kabel seperti gelombang radio. Jadi bisa kayak twisted pair, serat optik, atau gelombang radio begitu. Pengetahuan tentang media transisi mempengaruhi pilihan teknologi dan kecepatan komunikasi jaringan. Media transmisi jaringan komputer di sini ada beberapa hal untuk kabel, yaitu UTP atau STP atau twisted pair, yaitu kabel yang paling umum, murah, dan dapat dipasang. Ada di mana-mana, maksudnya cepat kita temui kabel ini. Yang kedua ada koaksial, yaitu kabel dengan pelindung bagus, digunakan untuk televisi kabel. Kabelnya nggak tebal begitu. Terus ada serat optik, yaitu menggunakan cahaya, kecepatan sangat tinggi dan tahan interferensi. Dan selanjutnya ada media tanpa kabel, yaitu memakai gelombang radio, inframerah, dan sinyal wireless lain. Media transisi ini mempengaruhi kecepatan, jangkauan, dan kualitas jaringan. Jadi sesuai kabel apa yang kita pakai, atau kita menggunakan media tanpa kabel begitu, makanya langsung cepat sampai begitu. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang praktek terminasi kabel UTP pada poin ke-6. Untuk poin yang ke-6 atau sebelum kesimpulan, di sini menjelaskan tentang praktek terminasi kabel UTP. Kemarin juga pernah dilaksanakan praktikum menyusun kabel ini. Jadi sebagai aplikasi praktek, terminasi kabel UTP ini menjadi proses terpenting untuk menghubungkan kabel jaringan ke konektor RJ45 agar bisa dipasang ke perangkat seperti komputer atau switch. Proses ini memastikan sambungan kabel masuk tepat dan sinyal bisa diterima dengan baik. Untuk memahami dan menguasai teknik terminasi adalah keterampilan dasar dalam instalasi dan perawatan jaringan komputer. Praktik
terminasi kabel UTP di sini maksudnya atau pengertiannya adalah proses menghubungkan ujung kabel twisted pair dengan konektor RJ45 agar bisa terpasang ke perangkat jaringan. Ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kabel UTP, ada konektor RJ45, tank tripping. Untuk langkah dasarnya ini kan biasanya kupas kulit luar kabel UTP begitu kan. Habis itu susun kabel kecil berwarna sesuai standar dari warna apa ke warna apa. Biasanya ada T568A atau T568B. Habis itu potong ujung kabel agar rata di alat pemotong itu. Habis itu masukkan kabel ke konektor RJ45. Jangan lupa harus masuk, setiap ujungnya harus nyentuh ke dalam, dan ini harus dirapetkan pakai alat gitu. Terus gunakan tang crimping untuk mengunci konektor. Nah, ini selanjutnya terminasi yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas sinyal dan menghindari masalah kondisi jaringan. Jangan lupa. Habis itu kita masukkan ke alatnya dan akan ketahui bahwa kabel ini udah tersambung jaringan listrik apa belum. Udah tersambung, udah bisa dikaitkan dengan perangkat jaringan lain apa belum gitu. Sebelum menuju kesimpulan, saya di sini akan memberikan penjelasan tambahan atau slide dari slide sebelumnya. Bisa dilihat dari slide tambahan ini, dari konsep dasar jaringan ada 3. Selanjutnya ada 4 slide. Selanjutnya ada ini protokol standar, tapi maaf judulnya salah. Protokol standar jaringan seperti yang saya jelaskan tadi ada 2, dan di sini ada OSI model dan TCP/IP layer ada 3. Selanjutnya ada perangkat jaringan komputer dan network by size. Next ada media transmisi jaringan komputer. Seperti ini ya. Dan yang terakhir ada praktek terminasi kabel UTP. Kan tadi cuman saya jelasin langsung secara lisan. Ini ada alat-alat apa aja yang harus disiapkan gitu, langsung bisa praktek. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah jaringan komputer adalah sebuah perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan sumber daya. Konsep dasar jaringan ini mencangkup perangkat keras seperti modem, router, switch, dan kabel, serta topologi yang menentukan pola penghubung perangkat. Protokol standar seperti TCP/IP dan OSI model ini adalah aturan penting yang mengatur komunikasi data agar berjalan lancar dan dapat diandalkan. Selain itu, media transmisi berperan sebagai jalur penghubung antara perangkat jaringan dan terbagi menjadi media kabel seperti kabel UTP, koaksial, dan serat optik, dan juga media nirkabel seperti gelombang radio dan gelombang mikro. Pemilihan media sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhan kecepatan, jarak, dan lingkungan jaringan. Next ada terminasi kabel UTP yang sudah saya jelaskan, yaitu proses pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP agar perangkat dapat saling terhubung secara fisik dengan stabil dan benar. Dan yang paling penting untuk menjaga kualitas sinyal dan komunikasi sinyal tanpa gangguan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang perangkat jaringan, protokol topologi, media transmisi, dan teknik terminasi penting untuk merancang dan mengelola jaringan komputer yang efektif, aman, sesuai kebutuhan
pengguna modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.